Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini, di tugas simulasi digital dengan materi Filmora, saya Endah Gita Cahyani dengan NIM akhiran 24 dan rekan saya Bian Surya Diandra dengan NIM akhiran 11, kami akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Nah, persamaan dasar akuntansi. Oke, langsung saja nih. Di video kali ini yang akan kita bahas, ada beberapa pokok materi, yaitu apa saja sih yang akan dibahas tentang persamaan dasar akuntansi, dan apakah persamaan dasar akuntansi itu sama dengan persamaan di matematika? Nah, mari kita bahas. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian. Pengertian apa sih yang dimaksud dengan persamaan dasar akuntansi itu? Nah, yang kedua, ada rumus persamaan dasar akuntansi. Nah, jadi persamaan dasar akuntansi itu juga punya rumus, bukan cuma persamaan di matematika aja. Oke, nah yang ketiga adalah contoh, yaitu bagaimana bentuk persamaan dasar akuntansi dan bagaimana cara membuat persamaan dasar akuntansi tersebut. Oke, di materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, untuk yang pertama yaitu mengenai pengertian persamaan dasar akuntansi. Jadi, persamaan dasar akuntansi adalah suatu persamaan yang menunjukkan jumlah harta, kekayaan, aktiva atau aset dari suatu perusahaan yang selalu sama dengan penjumlahan dari hutang dan modal pasiva pada sebuah perusahaan. Jadi persamaan dasar akuntansi adalah atau juga disebut dengan persamaan neraca, merupakan hubungan antara aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik dari sebuah bisnis. Jadi persamaan dasar akuntansi adalah dasar untuk pembukaan berpasangan untuk setiap transaksi. Total debit sama dengan total kredit. Nah, jadi persamaan dasar akuntansi ini biasa disebut dengan formula A sama dengan L sama dengan E. A sama dengan aset, L sama dengan kewajiban, dan E itu sama dengan ekuitas. Oke, menurut pandangan lain atau menurut pengertian lain, menurut sepemahaman saya, persamaan dasar akuntansi ini adalah perhitungan yang nantinya bisa memproyeksikan kekayaan, hutang, serta modal yang dimiliki perusahaan tersebut. Seperti yang kita ketahui, prinsip persamaan dasar akuntansi ini adalah adanya keseimbangan balance antara sisi pemasukan dengan pengeluaran, atau adanya keseimbangan antara harta atau liabilitas yang dimiliki oleh perusahaan dengan kewajiban. Jadi, adanya keseimbangan angka antara kedua bagian tersebut tentu saja harus dianalisis nih, supaya dengan persamaan dasar akuntansi. Nah, yang nantinya persamaan dasar akuntansi ini digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan untuk mengelola keuangan suatu perusahaan tersebut. Ada juga menurut pendapat lain tentang pengertian persamaan dasar akuntansi adalah suatu perhitungan yang nantinya bisa diproyeksikan kekayaan, hutang, serta modal yang suatu perusahaan miliki. Prinsip akuntansi umum ini adalah di mana terdapat keseimbangan antara aspek pendapatan dan pengeluaran. Dengan kata lain, terjadi keseimbangan antara aktiva atau liabilitas yang perusahaan miliki dengan kewajiban. Tentu saja keseimbangan angka antara kedua bagian tersebut ini memiliki analisis lebih mendalam menggunakan persamaan-persamaan yang ada di dalam akuntansi. Jadi kurang lebih sama ya teman-teman tentang pengertian persamaan dasar akuntansi, yaitu suatu persamaan yang menunjukkan jumlah harta, kekayaan, aktiva atau aset dari suatu perusahaan satu ke perusahaan yang lainnya. Oke, next. Selanjutnya yaitu manfaat persamaan dasar akuntansi. Untuk yang pertama yaitu sumber catatan. Jadi dalam sebuah perusahaan ini nih penting nih sumber
catatan untuk mengetahui bagaimana kondisi keuangan mereka atau keuangan suatu perusahaan tersebut pada suatu periode. Rumus persamaan akuntansi ini dapat digunakan untuk menghitung keuangannya. Nah, seberapa penting sih sumber pencatatan atau sumber catatan yang ada dalam suatu perusahaan? Nah, jadi sumber catatan dalam suatu perusahaan itu sangat penting ya, karena untuk mempermudah pencatatan transaksi keuangan lebih lanjut. Jadi hal ini tuh dapat terjadi karena metode pelaporan ini merupakan hasil perhitungan keuangan perusahaan yang memuat informasi yang mendasar terkait dengan seluruh kegiatan transaksi yang ada di dalam suatu perusahaan tersebut. Jadi dengan kata lain, memudahkan seluruh proses pembuatan laporan keuangan di kemudian hari. Oke, selanjutnya yaitu sarana untuk memeriksa besarannya saldo. Jadi sumber catatan itu supaya kita tahu nih, kayak yang masuk dan keluar dari rekening perusahaan itu kan pasti kan berbeda-beda ya setiap tahunnya. Nah, dengan laporan keuangan atau sumber catatan ini yang mencatat laporan keuangan perusahaan secara lebih detail dan terperinci, persamaan dasar akuntansi ini merupakan laporan yang hanya menyediakan transaksi keuangan secara garis besar atau keseluruhan. Selanjutnya, manfaat dari sumber catatan di dalam suatu perusahaan. Ada manfaat yang terakhir itu penerapan perhitungan persamaan dasar akuntansi ini dapat menjadikan metode untuk mengoreksi ketepatan antara saldo pada sisi aktiva maupun sisi pasiva. Jadi manfaat ini dapat terjadi akibat perhitungan saldo pada kedua belah tabel laporan ini yang nantinya akan menghasilkan angka saldo yang seimbang antara debit dan kredit apabila pencatatan dalam pelaporan transaksi sebuah perusahaan tersebut tepat dilaksanakan. Oke, selanjutnya ada referensi dalam pemeriksaan besaran saldo. Jadi di dalam sebuah perusahaan ini dijadikan referensi dalam pemeriksaan besaran saldo ini dijadikan alat untuk memeriksa besaran saldo yang masuk ataupun keluar dari rekening perusahaan. Jadi persamaan ini menyajikan transaksi keuangan secara garis besar, berbeda dengan laporan keuangan yang sangat detail. Oke, selanjutnya ada alat koreksi saldo. Alat koreksi saldo ini bisa digunakan sebagai alat koreksi pada sisi debit serta sisi kredit. Jadi perhitungan saldo pada kedua sisi ini supaya ideal akan menunjukkan angka yang seimbang dalam tabel persamaan dasar akuntansi bila seluruh transaksi ini telah dilaporkan dengan baik. Oke, next. Di dalam persamaan dasar akuntansi ini ada nama-nama akun. Nah, untuk yang sebelah kiri atas itu ada akun real yang mencakup harta, aset atau aktiva. Yang selanjutnya ada hutang, liabilitas atau kewajiban. Selanjutnya ada modal, ekuitas. Jadi aset adalah istilah yang merujuk pada harta atau kekayaan yang dapat menguntungkan perusahaan. Jadi aset itu termasuk bangunan kotor, kendaraan, tanah, mesin, dan lain sebagainya. Ketika aset dalam sebuah perusahaan ini meningkat, maka proporsi aktivanya juga meningkat. Dan begitu pula sebaliknya. Namun yang perlu kita ketahui, untuk nilai aset ini tidak bertahan selamanya. Aset yang berupa barang ini memiliki penyusutan atau depresiasi yang mengurangi nilai dari aset tersebut. Misalkan dalam sebuah perusahaan ini memberi sebuah mesin untuk menjalankan proses produksi. Nah, apabila mesin tersebut ini setelah penggunaan beberapa tahun, maka nilai jualnya itu akan lebih rendah dibandingkan dengan nilai saat pembelian dahulu. Jadi, jika tidak ingin dijual, lama-kelamaan mesinnya akan rusak dan tidak akan memiliki nilai lagi. Jadi sehingga aktiva perusahaan dapat mengembang
dan menyusut sesuai dengan keadaan real time. Beberapa contoh aset yang diatur dalam manajemen aset secara otomatis diantaranya aset tetap. Aset tetap itu meliputi bangunan, tanah, kendaraan. Aset lancar itu meliputi kas dan piutang, dan aset tidak berwujud itu meliputi hak cipta dan paten. Selanjutnya ada liabilitas dan atau kewajiban. Jadi akun liabilitas ini adalah jenis akun yang berisi kewajiban perusahaan kepada pihak tertentu yang dapat memuat berbagai kewajiban perusahaan yang timbul sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Misalnya, kewajiban yang timbul dari utang perusahaan nih untuk menambah modal. Kewajiban-kewajiban utang harus segera perusahaan bayar sesuai dengan tenggat waktu yang ada. Selanjutnya ada ekuitas atau modal, bagian dari kekayaan perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham atau pihak ketiga. Jadi ekuitas ini dapat menambah saham dengan menginvestasikan uangnya di perusahaan atau mengurangi usahanya dengan menarik dana perusahaan atau yang disebut dengan PRIV. Secara singkat, ekuitas ini terdiri dari sisa nilai modal setelah dikurangi dengan kewajiban. Dengan begitu, bagian dari aktiva serta pasiva bisa memperoleh nilai yang seimbang. Selanjutnya ada akun nominal, yaitu pendapatan revenue. Jadi pendapatan revenue itu adalah jumlah seluruh pendapatan income yang dihasilkan dari penjualan baik barang maupun jasa perusahaan. Jadi pendapatan ini nih berkaitan dengan kegiatan utama dari perusahaan ya teman-teman. Selanjutnya itu ada beban expenses, adalah penurunan nilai ekonomi berupa pengeluaran dana atau penyusutan nilai aktiva. Jadi beban ini sangat erat kaitannya dengan sebuah pendapatan atau revenue pada satu periode berjalan. Apa aja sih jenis-jenis dari beban expenses itu? Meliputi operator expenses, yaitu beban operasional, non-operating expenses itu beban non-operasional, fixed expenses itu biaya tetap, variable expenses itu biaya variabel, cost of goods sold yaitu harga pokok penjualan, dan discretionary expense itu biaya diskresioner. Oke, mungkin itu aja materi yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Endah Gita Cahyani. Kepada Endah Gita Cahyani, waktu dan tempat saya persilahkan. Nah, di materi yang kedua ada materi rumus PDA. Nah, tadi kan udah dijelasin nih, apa itu persamaan dasar akuntansi. Nah, jadi di persamaan dasar akuntansi itu intinya jumlah pasiva harus sama dengan jumlah aktiva, ataupun sebaliknya, jumlah aktiva atau yang berupa aset harus sama dengan jumlah pasiva, yaitu hutang dan modal. Jadi rumus PDA itu simpel aja nih teman-teman. Rumusnya itu cuma aktiva sama dengan pasiva, dan atau bisa dijabarkan dengan aset sama dengan hutang plus modal, atau aset plus liabilitas plus ekuitas. Jadi bisa disingkat A sama dengan L plus E gitu. Atau bisa juga dalam bentuk lain, yaitu modal sama dengan aset dikurangi hutang, atau hutang sama dengan aset dikurangi modal. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Itu rumus PDA. Gampang banget kan? Nah, langsung saja ke materi selanjutnya, yaitu contoh persamaan dasar akuntansi. Nah, bentuk persamaan dasar akuntansi itu seperti ini ya, bukan yang persamaan matematika yang terlalu rumit itu. Jadi, persamaan dasar akuntansi itu intinya hanyalah kolom di sebelah kiri harus sama dengan kolom yang di sebelah kanan. Jadi, aktiva sama pasifanya itu harus sama.
Nah, gimana sih cara membuatnya? Langsung kita masuk ke Excel aja. Nah, tadi kan kita udah bahas nih tentang persamaan dasar akuntansi. Kan tadi udah aku janjiin juga kan gimana sih caranya bikin persamaan dasar akuntansi. Nah, kita akan bahas salah satu contoh soal dari Canvi Travel. Oke, kita baca soal yang pertama. Pada tanggal 1 Juli 2020, Pak Canvi mendirikan usaha jasa rental mobil dengan nama Canvi Rental. Berikut merupakan rincian transaksinya selama bulan Juli 2020. Nah, sebelumnya kita harus menyiapkan sebuah kolom atau sebuah tabel. Yang pertama itu ada nama perusahaan, yang kedua adalah persamaan dasar akuntansi, yang ketiga adalah periodenya. Nah, kolomnya berisi di aktiva akan terdapat kas, piutang, perlengkapan peralatan, dan akumulasi peralatan. Itu fleksibel ya teman-teman, jadi disesuaikan saja sesuai dengan akun yang akan digunakan di perusahaan tersebut. Nah, yang kedua di akun pasiva ada utang dan modal. Nah, berikut adalah kolom-kolomnya. Oke, yang pertama, tanggal 1 Juli Pak Canvi menyetor uang kas sebesar 10 juta untuk modal usaha dan peralatan kantor sebesar 1 juta. Nah, di tanggal 1 ini kita akan masukkan seperti ini. Tanggal 1, kas 10 juta, peralatan 1 juta, dan di modal 11 juta. Kan tadi aturan mainnya jumlah aktiva sama dengan jumlah pasiva. Nah, tadi kan kas yang disetorkan oleh Pak Canvi 10 juta akan masuk ke kolom kas, dan peralatan kantor masuk di kolom peralatan, dan di pasivanya dianggap sebagai modal. Oke, seperti itu ya teman-teman. Lanjut di tanggal 3, dibeli kredit perlengkapan rental senilai 500.000 dan peralatan rental sebesar 700.000. Kita lihat isinya apa. Oke, di tanggal 3 transaksinya dibeli perlengkapan kredit dan peralatan kredit. Jadi masuk ke dalam aktivanya di kolom perlengkapan dan di kolom peralatan. Nah, di pasivanya masuk ke dalam utang karena dibeli secara kredit. Oke, selanjutnya langsung dijumlahkan saja. Jadi jumlah masing-masing kolom. Nah, di kolom kas ada berapa jumlahnya, di kolom piutang ada berapa, kalau tidak ada berarti kosong. Ini setiap kolom dijumlahkan. Oke, setelah itu lanjut ke transaksi berikutnya di tanggal 4 Juli membeli perlengkapan kantor secara tunai seharga 500.000. Udah jelas ya teman-teman, di tanggal 4 ini dibeli perlengkapan kantor senilai 500.000 secara tunai. Jadi karena di aktiva dan pasivanya harus sama, harus balance. Nah, karena tadi kan dibeli secara tunai, berarti otomatis mengurangi kas. Nah, di pasivanya kan nggak ada yang harus dikurangi nih. Kan ini juga nggak utang dan juga tidak menambah atau mengurangi modal. Masuk ke dalam kolom aktiva, yaitu kas, tapi diberi tanda minus karena mengurangi kas, dan masuk ke dalam kolom perlengkapan karena menambah perlengkapan. Nah, seperti di atasnya langsung dijumlahkan saja setiap selesai transaksi. Nah, di tanggal 7 memberi peralatan kantor dari CV Amarta seharga 1 juta, dibayar kas 400.000 dan sisanya kredit. Nah, ini gimana nih? Ini panjang banget nih soalnya nih. Di tanggal 7 itu kan dibayarkan dengan kas 400.000. Berarti minus kas 400.000. Lalu peralatannya bertambah 1 juta dan utangnya bertambah sebesar 600.000. Nah, ini kalau dijumlahkan bakal sama nih, kita lihat. Kan ini tadi 1 juta di peralatan aktivanya, terus dikurangi 400.000, berarti kan di aktivanya 600.000 dan di pasifanya masuk ke dalam utang 600.000. Ini balance ya teman. Lanjut ke transaksi berikutnya, tanggal 9 membayar beban sewa kantor sebesar 350.000. Kita lihat transaksinya. Karena ini dibayarkan secara tunai, berarti mengurangi kas sebesar 350.000 dan mengurangi modal.
sebesar 350.000. Apa tidak dimasukkan ke dalam aktiva atau pasiva? Karena ini masuk ke dalam beban sewa yang artinya di kolom nominal, dan di persamaan dasar akuntansi tidak ada akun nominal yang masuk ke dalam persamaan dasar akuntansi. Jadi otomatis beban akan mengurangi modal dan juga mengurangi kas jika membayar. Oke, selanjutnya langsung dijumlahkan saja setiap kolomnya. Lanjut transaksi berikutnya di tanggal 12, melunasi utang CV Amarta sebesar 600.000. Berarti kan membayar utang nih teman-teman, berarti kan utangnya berkurang, kasnya juga berkurang. Oke, seperti itu. Lanjut seperti atasnya, yaitu langsung dijumlahkan saja. Nah, transaksi berikutnya di tanggal 14 Juli berbunyi, diterima pendapatan jasa rental sebesar 1.100.000. Seperti yang sudah dikatakan tadi, bahwa akun nominal tidak masuk ke dalam persamaan dasar akuntansi. Jadi pendapatan akan masuk ke dalam kas dan modal karena menambah keduanya. Seperti itu. Oke, jadi caranya seperti itu ya teman-teman. Nah, kalian bisa lanjutkan untuk sampai ke bawah, dan aku udah membuatnya sampai ke bawah. Tahu ini udah bener atau enggaknya tuh gimana? Langsung dijumlahkan saja nanti di akhir berapa jumlah pasiva dan berapa jumlah aktivanya. Di sini terlihat jumlah akhir dari aktiva tersebut sebesar 14.200.000 dan di pasifanya juga 14.200.000. Berarti udah balance, berarti udah sama, berarti udah benar ya teman-teman. Seperti itu. Nah, 4.200.000 itu dapatnya dari mana sih? Kalau yang aktiva ditambah semuanya dari kas, piutang, perlengkapan peralatan, dan akumulasi penyusutan peralatan, itu dijumlahkan semua. Nah, yang di pasiva adalah penjumlahan antara utang dan modal. Kalau keduanya sudah sama, berarti sudah benar. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, contoh dari persamaan dasar akuntansi yang ada di sini itu sama dengan contoh persamaan dasar akuntansi yang sudah kita kerjakan di Excel. Nah, mungkin cukup sekian materi PDA dari aku dan Andra. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.